Saudara, itu yang pertama, khauf. Kalau tak ada rasa takut, tidak mungkin akan ada ketakwaan. Dan khauf seperti inilah yang akan memproteksi diri kita. Nah, akibat daripada rasa takut kepada Allah itu, maka kita akan terproteksi, kita akan terjaga, kita akan terlindungi. Untuk apa? Untuk tidak berbuat maksiat, untuk tidak berbuat dosa, untuk tidak melanggar aturan-aturan Allah. Kenapa? Kita tahu bahwa larangan Allah apabila dilanggar akan dibebani dengan dosa, dan orang berdosa itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini adalah berupa proteksi. Kenapa? Ada rasa takut di dalam hati terhadap Allah, terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang melanggar ketentuan Allah. Kemudian yang kedua, khauf, rasa takut ini akan menjadikan kita menjadi orang yang hatinya rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena takut kepada Allah, kita berpuasa, tidak ada niatan di dalam hati kita untuk menentang perintah Allah. Karena takut kepada Allah, kita bersujud lalu kita berkata subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kita rendahkan tidak hanya diri kita, bahkan di badan kita pun, jiwa kita, diri kita, kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sujud tersungkur, kepala yang kita bangga-banggakan ini akan lebih rendah daripada hanya di saat kita merendah dengan cara seperti itu. Kenapa? Khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rendahkan hati, kita rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian akan hilang ujub, akan hilang sombong dari dalam hati. Bapak, Ibu dan saudara kaum muslimin dimanapun saja berada, ujub, sombong, ria adalah penyakit-penyakit hati yang akan menghabiskan nilai amal sebagaimana api membakar daun kering. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan direndahkan hatinya, akan hilang dari ujub, akan hilang dari sombong, akan hilang dari ria terhadap amal-amal yang ia lakukan di kesehariannya. Bapak kaum muslimin jamaah yang berbahagia, itu yang pertama, kondisi jiwa yang akan bisa menggiring kita kepada ketakwaan, ada khauf, ada rasa takut. Kemudian yang kedua ada raja. Ada raja. Raja itu harap. Apa yang kita harapkan? Kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kebaikan yang disampaikan oleh Allah sebagaimana disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, sampaikanlah wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sampaikanlah berita gembira kepada orang beriman dan beramal saleh. Apa berita gembiranya? Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Aku sediakan bagi mereka surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Bapak kaum muslimin, ibu-ibu dan saudara dimanapun saja berada, dipastikan oleh Allah ketika kita melaksanakan ibadah yang baik, takwa kepada Allah, taat kepada Allah, bahwa akan diberikan Allah kepada kita oleh Allah surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Maka dengan rasa harap ini akan timbul semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tetap semangat beribadah, tetap tumbuh keinginan untuk melaksanakan ibadah. Kenapa? Ada harapan. Mari kita perhatikan betapa semangatnya orang yang berharap. Seseorang melihat sarang lebah. Seseorang melihat sarang lebah sedang mengandung madu. Dia berharap mendapat madu, maka karena berharap mendapatkan madu itu, dia akan semangat dan tak akan peduli sekalipun akan digigit lebah. Sekalipun kulitnya digigit lebah, sekalipun dia akan tergigit oleh bisa lebah, tetapi itu tidak dia hiraukan demi memperoleh apa yang diharapkannya. Apa yang dia inginkan, memperoleh madu yang indah dari sarang lebah tadi. Seseorang yang mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dia tidak peduli letih, dia tidak peduli lapar,
dia tidak peduli haus, dia berpuasa dalam rangka untuk mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sebabnya kita puasa hari ini. Itulah kita tidak menghiraukan lapar dan haus. Itu sebabnya kita tidak menghiraukan letih dan lain-lain sebagainya. Harapan kita adalah surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, rajak harap itu akan menimbulkan kesabaran menghadapi kesulitan-kesulitan. Sabar. Kita tidak mengeluh sekalipun lapar. Sabar, kita tidak mengeluh sekalipun diuji oleh Allah hari ini dengan corona. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakinkan bahwa semua akan berlalu selama kita bersandar berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cemas, tidak huru-hara, tidak timbul segala sesuatu yang tidak baik, apalagi berburuk sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah sampaikan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa bassirus sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka di dalam rangka menghadapi cobaan Allah hari ini, kita bersabar, kita berdoa, kita minta ampun, kita melaksanakan ibadah yang lebih baik. InsyaAllah semuanya akan berlalu dengan keadaan yang dibaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Kemudian yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang kedua dari surah Al-Ahzab ini diperintah oleh Allah untuk berkata dengan perkataan yang baik. Perkataan yang baik itu di dalam suatu riwayat yang disampaikan oleh Imam Ahmad dari Al-Haris, bekas budak dari Utsman bin Affan, menyampaikan di dalam sebuah hadis yang panjang, kata Utsman, aku pernah melihat Rasul berwudu seperti wudu yang aku lakukan hari ini. Maka sesiapa yang berwudu dengan cara ini lalu kemudian dia salat zuhur, maka Allah akan ampunkan dosanya dari subuh sampai kepada zuhur. Ketika dia salat asyar, maka Allah ampunkan dosanya dari zuhur sampai asyar. Ketika dia salat maghrib, maka Allah ampunkan dosanya dari asyar ke maghrib. Ketika dia salat isya, maka Allah ampunkan dosanya dari maghrib ke isya. Ketika dia salat subuh di waktu fajar, maka akan Allah ampuni dosanya sepanjang malam. Allah berkati tidur-tidurnya. Lalu kemudian sahabat bertanya, apakah itu al-baqiyatus salihat? Apakah itu perbuatan dan perkataan yang baik? Kata Utsman bin Affan, al-baqiyatus salihat itu adalah ucapan la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Maka Bapak kaum muslimin jamaah yang berbahagia, di dalam Al-Quran disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa anak dan harta dunia hanyalah perhiasan yang sementara. Al-baqiyatus salihat, al-baqiyatus salihat itu adalah lebih baik dan lebih kekal adanya. Kata Utsman bin Affan, al-baqiyatus salihat itu adalah perkataan yang baik, mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan subhanallah, mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan Allahu akbar, mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Maka Bapak kaum muslimin jamaah yang berbahagia, apa yang disampaikan oleh Allah di dalam surah Al-Ahzab, wa qulu qawlan sadida, berkatalah dengan perkataan yang baik. Maka yang paling utama dari perkataan baik itu dibimbing oleh Allah di dalam surah Al-Kahfi, bahwa al-baqiyatus salihat lebih baik dari harta dunia. Apa itu? Ucapkanlah la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan la haula wala quwata illa billah. Berapa baiknya? Satu ketika disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andaikan seorang laki-laki
diberikan kepadanya seluruh bumi dan isinya, lalu dia berkata alhamdulillah. Contoh kebaikan daripada al-baqiyatus salihat. Kata Nabi, seorang laki-laki andai diberikan kepadanya bumi dan seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya, lalu kemudian dia berkata alhamdulillah, kata Nabi, sungguh alhamdulillah itu lebih baik baginya daripada bumi dan seluruh harta kekayaannya. Maka Bapak kaum muslimin jamaah yang berbahagia, satu saja kalimat alhamdulillahi rabbil alamin yang kita ucapkan dengan ikhlas hanya karena mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan dibayar oleh Allah dengan harga yang lebih mahal daripada bumi dan seluruh harta kekayaan yang ada di dalamnya. Demikian kalimat yang lain. Nanti kita di akhirat akan diperintah oleh Allah, iqra kitabak, baca kitabmu. Dalam kitab kita tercatat seluruh apa yang dilakukan dari detik ke detik ke detik ke detik sepanjang usia kita. Lembaran catatan itu terdiri daripada 90 lembar, yang masing-masing lembaran luasnya dari timur sampai ke barat. Di sana tercatat dosa-dosa, di sana tercatat amal keburukan, di sana tercatat hal-hal yang akan menghantarkan orang ke dalam neraka. Lalu setelah dibaca kitab itu, Allah berfirman, wahai hambaku, engkau masih punya tabungan yang aku simpan sejak dahulu, yang tabunganmu lebih berharga daripada 90 lembar catatan itu. Dia adalah persaksian kalimat la ilaha illallah, persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ucapan kalimat la ilaha illallah mampu menghantarkan seseorang masuk ke dalam surga dan terjauh dari azab api neraka. Ucapan yang ikhlas dari kalimat la ilaha illallah. Begitulah al-baqiyatus salihat. Karena kemahamurahan Allah Subhanahu, kemahapemurahan Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah kepada kita jalan yang selebar-lebarnya, jalan yang seluas-luasnya untuk memperoleh timbangan kebaikan yang sebaik-baiknya dengan mengucapkan kata Allah al-baqiyatus salihat. Bapak, Ibu dan saudara boleh baca di surah Al-Kahfi ayat yang ke-46 bahwa Allah nyatakan al-baqiyatus salihat itu lebih baik dari anak dan harta dunia. Di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-46 disampaikan oleh Allah bahwa al-baqiyatus salihat itu lebih baik daripada anak dan harta dunia. Maka dengan demikian berbanyak-banyaklah berucap kalimat yang baik, dan terutama di antara ucapan yang baik itu la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara kaum muslimin dimanapun saja berada, demikian kita uraikan dari surah Al-Ahzab ayat yang ke-70 itu. Dan di ujung ayat tadi disampaikan oleh Allah, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum zunubakum. Ada janji Allah dua. Janji ini disampaikan untuk kita yang membaguskan ketakwaan dan yang membaguskan ucapannya. Apa janji Allah? Yang pertama, yuslih lakum a'malakum. Yang kedua, wa yaghfir lakum dunubakum. Yang pertama, kami baikkan amal-amalmu. Maka Bapak kaum muslimin jamaah yang berbahagia, amalan yang kita lakukan sejak dahulu dari kita masa kecil sampai hari ini, kita akui banyak kekurangan, kita akui banyak kesalahan, kita akui tidak sempurna sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi alhamdulillah Allah Maha Pengasih, alhamdulillah Allah Maha Penyayang, alhamdulillah Allah ingin menyelamatkan kita dari azab neraka, alhamdulillah Allah ingin memberikan kepada kita kebaikan dan syurga. Maka dengan cara yang dua tadi, taati Allah, takwa dengan benar-benar kepada Allah, berkatalah dengan perkataan yang baik, maka insya Allah amal-amal kita itu akan dibaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya?
Yang pertama, Allah tutupi kekurangan-kekurangannya. Allah tutupi kekurangan-kekurangannya, sekalipun kurang diterima oleh Allah dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan ditunjukkan kepada kita oleh Allah kebaikan, dihidayahkan oleh Allah ke dalam hati kita. Bagaimana ibadah kita ini semakin hari semakin kita perbaiki, semakin hari semakin kita sempurnakan, semakin hari semakin kita baikkan sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sampai akhirnya nanti di saat kematian datang kita menjadi orang yang husnul khatimah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, janji Allah itu wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kami akan ampunkan dosa-dosamu. Bapak Ibu Saudara, di ujung perjuangan kita ini ada dua tempat. Tempat yang pertama namanya surga, tempat yang kedua namanya neraka. Kata Nabi, siapa yang berat timbangan kebaikannya maka dia masuk ke dalam surga, tetapi siapa yang berat timbangan keburukannya maka dia masuk ke dalam neraka. Bapak kaum muslimin jamaah yang berbahagia, ibu-ibu dan saudara dimanapun saja berada, andaikan dosa kita satu saja tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak bisa berharap masuk surga. Coba kita perhatikan kisah daripada iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ketika Allah memerintahkan kepada iblis dan seluruh malaikat penghuni surga untuk sujud dalam rangka menghormati Adam alaihissalam di dalam surga, maka mereka semua sujud kecuali iblis. Dia membangkang. Iblis tak mau sujud, maka dia berdosa dengan satu kebangkangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya dipastikan oleh Allah iblis terkutuk selama-lamanya. Iblis akan dipastikan oleh Allah masuk neraka. Iblis takkan pernah dibangkit dari neraka itu karena dosanya yang tak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harapan kita di atas kehidupan yang lama, yang luas, yang panjang kita lalui ini, semoga mudah-mudahan berakhir dengan kebaikan, dan kebaikan itu hanya apabila yang pertama amal kita dibaikan oleh Allah, dan yang kedua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan masuk ke dalam surga, mati dalam keadaan yang husnul khatimah. Bapak-bapak dan saudara kaum muslimin, saudara dimanapun saja berada, demikian ceramah sore kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita tentu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita banyak sekali, tak bisa kita sebut satu persatu hari ini. Harapan kita yang pertama, semoga mudah-mudahan kalau hari ini kita sedang menghadapi bala, menghadapi ujian, menghadapi cobaan, menghadapi hal yang tidak baik bagi kita dan masyarakat kita, semoga mudah-mudahan segera dicabut oleh Allah dan diganti oleh Allah dengan kebaikan. Yang kedua, harapan kita, semoga mudah-mudahan pintu-pintu rahmat Allah dibuka, pintu masjid dibuka, kita dapat beribadah kembali sebagaimana mestinya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, semoga mudah-mudahan dikuatkan oleh Allah hati kita, disabarkan oleh Allah kita menghadapi halangan, rintangan, cobaan ini, untuk supaya kita tidak lari dari jalan yang ditunjukkan kepada kita oleh para ulama-ulama kita. Kita taati ulama kita, kita patuhi ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bertaubat dan dekatkan diri selalu kepada Allah. Demikian Bapak, Ibu, Saudara, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan berucap alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.